Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana Hasto sepertinya semakin terjepit, teman-teman ya. Karena pertemuan Pak Prabowo dan Ibu Megawati sepertinya tidak memberikan dampak positif terhadap proses hukum Hasto. Ya, buktinya eksepsi Hasto kemarin ditolak oleh pengadilan. Dan apakah Hasto akan mengemis ke Jokowi? Apakah Hasto akan menjadi ternak Mulyono? Karena sepertinya ya Ibu Mega tidak peduli nih dengan Hasto, dengan kasus hukum Hasto. Ibu Mega malah bertemu Pak Prabowo dan ya berbincang banyak hal gitu sampai 1 jam lebih. Dan ini ada video di mana netizen juga membongkar jejak rekam dari Hasto Kristianto yang bermain di KPK. Dan juga bagaimana jejak rekam Anies serta Ganjar yang ternyata hanya memanfaatkan rakyat, teman-teman, dengan hanya mempoles diri demi popularitas semata. Ya, tidak ada yang serius untuk bekerja untuk rakyat. Benarkah demikian? Nanti kita akan lihat videonya ya. Tapi sebelum itu jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Pada masa Firly menjadi ketua KPK, siapa yang paling menikmati? PDIP. Kan PDIP. PDIP siapa yang motornya? Hasto. Semuanya kan Hasto sebagai sekjen. Sebagai dianggap representasi Ibu Mega kan? Kan yang paling menikmati itu. Kan karena saya tahu, saya ada di dalam tim fit and proper test ini. Ketua KPK dulu. Iya, itu Firly semuanya kan. Dan tim itu kan PDIP yang ngatur semua. PDIP yang ngatur semua. Dan Firly nantinya mengatur kasus-kasus PDIP. Waduh. Jadi yang paling menikmati Firly sebagai ketua KPK ya pada masa itu ya PDIP. Wow. Ini Sekarang udah ganti. Ya, sekarang udah ganti ya kan. Dan tersangka Firly-nya kan. Tetapi kan begini juga, kebiasaan pejabat negara itu begini. Ikut siapa yang jadi presiden sekarang. Walaupun saya diangkat oleh dia, tapi kan presidennya sekarang ini saya ikut. Nyayut. Nah, itu bisa jadi seperti itu gitu loh. Wow, ini luar biasa teman-temannya. Pantas ya Harun Masiku selalu lolos gitu zaman Firly. Pantas kasus-kasus Hasto ini nggak pernah terkuak juga zaman Firly. Pantas kasus-kasus PDIP lainnya tidak pernah terkuak juga di zaman Firly. Ternyata ya mereka yang ngatur, teman-teman ya. Emang Anies dan Ganjar bisa bantu apa? Loh. Gak bisa bantu apa-apa. Kalian hanya dibodoh-bodohi aja. Loh. Seolah dia membela kalian. Enggak. Ganjar Anies itu setiap statementnya itu dia tidak membela rakyat, tapi dia punya kepentingan elektoral agar supaya dia dianggap baik oleh rakyat, dan ujung-ujungnya itu kepengen dipilih rakyat. Kepengen Catat dipilih. itu. Siap bang, siap. Saya ulang ya, Anies Ganjar dalam setiap statementnya bertujuan mencari perhatian rakyat agar supaya disukai rakyat, dan ujung-ujungnya agar supaya dia nyalon apapun itu dipilih rakyat. Catat ya. Berarti selama ini Anies hanya ya mempoles diri gitu ya kan. Pantas dulu Pak Jokowi pernah bilang ya siapa yang kerja kalau Anies dan Ganjar dipasangkan gitu. Ya ternyata mereka pandai bersolek doang ya kan. Aduh. Pun demikian Ketua Umum PDIP Bu Mega dan para fungsionaris ya, para pengurus PDIP, dia berbicara itu bukan demi kalian, demi partainya, demi kekuasaan dia, agar supaya partai PDIP disukai rakyat. Itu tujuannya. Tidak akan memperjuangkan kalian. Yang punya hak memperjuangkan kalian itu adalah presiden. Karena presiden punya policy, punya kewenangan. Betul nggak? Betul. Jadi, dan tahu nggak kalian teman-teman ya, Pak Prabowo sudah mengeluarkan kebijakan yang sangat luar biasa bagi petani terkait dengan pupuk. Jadi pupuk itu tidak lagi melalui distributor, tengkulak-tengkulak, kemudian harganya mahal ke petani. Nah sekarang dari distributor langsung ke petani, teman-teman. Jadi banyak sekali tengkulak-tengkulak yang dipangkas, yang dipotong. Dan ini membuat petani semakin bahagia. Nah itu diungkapkan oleh Ibu siapa yang dari Nasdem, teman-teman, Ibu Irma Suryani. Karena banyak yang melapor ke Ibu Irma kalau petani di daerahnya itu sudah bahagia semua. Kalau Anies dan Ganjar bisa apa ya? Anies ini adalah contoh berpolitik yang prinsipnya itu apapun dipakai asal menang. Wow. Asal bisa menang. Wow. Dan itu artinya dia tega mengorbankan nilai-nilai kebangsaan, bahkan seperti tadi itu tega
menjelek-jelekkan image tentang pembaharuan Islam yang menjadi misi dari Universitas Paramadina dan Nurholis Majid gitu. Inilah yang saya lihat pada sosok Anies gitu. Jadi ukurannya itu dirinya sendiri gitu. Jadi pluralisme ketika dia bicara tentang kebangsaan dan seterusnya itu ya itu sebagai sarana saja untuk mencapai tujuannya. Loh, ini abang ini nggak tahu nih. Anies itu Imam Mahdi, penyelamat dunia, penyelamat Amerika, penyelamat Palestina. Anies itu Imam Mahdi, bang. Jadi wajar kalau Anies itu punya pemikiran sendiri ya kan. Tapi gimana menurut kalian teman-teman? Kalau itu mentok, dia akan pakai cara lain gitu. Dan pemakaian politik ayat dan mayat di DKI itu kan contoh ya, itu kan contoh brutal bagaimana Anies tak segan-segan contoh brutal menggunakan politik sara ya, politisasi agama untuk mencapai tujuannya. Ini Ternak Mulyono, siapa? Ini Anies Baswedan. Lah memang iya nih kalian viralin video ini guys. Saya pilih Jokowi karena saya yakin Anies Ternak Mulyono ya kan. Dia bersih, dia gak punya catatan macam-macam dalam track record perjalanan karirnya. Bahkan ketika menjadi wali kota pun dia bukan sebagai politisi. Dia adalah pengusaha yang memilih untuk menjadi wali kota. Dan yang ketiga, dia bisa mendorong kebaruan. Gimana Manis sekali. Tahu kan apa yang selalu dikatakan si Anies? Lihat rekam jejaknya. Lihat rekam jejaknya. Anak-anak, dah tuh dejal. Kalian lihat nih, junjungan besar kalian ini Anies Baswedan ternyata adalah pendukung Jokowi. Dan si Anies ini cikal bakal dari Ternak Mulyono ini percaya Jokowi lah yang bisa membawa pembaharuan. Aku kasih tahu nih, kita tuh jadi manusia minimal banget punya harga diri. Kalau nggak punya Harga diri ya kan. Ikut loncat. Nah sekarang aku tantang kalian, aku challenge kalian untuk share video ini ke anak-anak abang. Mereka tuh yang paling heboh Ternak Mulyono. Ternyata junjungan besar mereka sendiri cikal bakal Ternak Mulyono. Saya curiga teman-teman ya, saya curiga Anies ini adalah ketua Ternak Mulyono. Pencetus penggerak awal mula Ternak Mulyono gitu ya kan. Waduh, luar biasa. Kenyataan pahit harus dirasakan oleh Hasto Kristianto setelah eksepsinya ditolak di pengadilan. Apa makna ketika kenyataan ini harus dirasakan oleh seorang Hasto? Ada dua catatan. Yang pertama, Hasto harus fokus pada persoalan ini sebagai persoalan hukum dan tidak selalu ingin menggeser bahwa persoalan ini adalah merupakan persoalan politik yang membuat ia dikorbankan oleh kekuasaan yang sedang berkuasa atau oleh tangan kotor yang ia tuduhkan itu berasal dari mantan presiden, yaitu Jokowi yang masih terus ingin berkuasa dan ingin mengacaukan tatanan politik dan demokrasi di tanah air kita. Yang kedua, maka kita dapat melihat bahwa nampaknya Hasto harus mulai melakukan semacam upaya untuk serius memikirkan bahwa kemungkinan ia bertahan sebagai sekjen PDIP itu nyaris ia harus pertimbangkan ulang karena dinamika internal PDIP semakin kuat yang membuat dinamika itu salah satunya adalah mengevaluasi Hasto sebagai orang yang ya kan? Tidak lagi harus didukung sebagai seorang sekjen di tengah-tengah persoalan hukum yang sedang ia hadapi. Setidaknya itulah gambaran dari pertemuan di antara Megawati dan Prabowo bahwa Hasto harus fokus pada persoalan hukumnya dan pada waktunya ia akan tereliminasi sebagai sekjen untuk digantikan oleh orang lain yang lebih tepat untuk yang menggerakkan roda organisasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dalam konteks ini, gagalnya eksepsi Hasto Kristianto harus serius ditanggapi tanpa harus menyerang sana-sini sebagai pihak-pihak yang ingin cawe-cawe dan merusak tatanan berdemokrasi. Dan itu bukan Jokowi. Bayangin, sebuah media besar dulu dikenal idealis, sekarang kesulitan cari yang mau pasang iklan. Loh. Ya begitulah tempo sekarang. Lihatlah majalah terbarunya. Bagian-bagian halaman yang biasanya diisi oleh iklan sekarang berisi promosi-promosi dari anak usahanya sendiri. Miris.
Atau justru baru mulai bagian menariknya? Tempo selalu ngaku hidup dari kredibilitas, teguh menjunjung independensi, dan lihat sekarang, mengisi perutnya dari recehan hasil menciptakan kontroversi. Ya, sah-sah aja kalau mau stand out melalui judul clickbait dan ilustrasi dramatis. Tapi, kenapa harus terus-terusan narasi kebencian? Acar aja, ada yang suka loh, nggak selalu dipinggirkan. Masa segala sesuatu di pemerintah nggak ada yang bisa diapresiasi? Negatif semua gitu? Tapi terjawab sudah dengan kenyataan bahwa Tempo dapat investasi dari Open Society milik George Soros. Bukan rahasia juga, malah Tempo dengan bangga mengakuinya. Investasi itu tentu ada yang harus dibayar secara literal dan mungkin naratif. Makanya tiap minggu kita disuguhkan isu-isu yang menggetarkan jiwa, bahkan dari zaman Pak Jokowi memimpin sampai sekarang. Kayak bangkitnya dui fungsi ABRI, fitnah terselubung dalam gaya utak-atik judol, diskredit terhadap kantor komunikasi presiden, dan bahkan glorifikasi kepala babi di kantor Tempo itu sendiri. Cerdas dalam bikin publik takut, marah, resah, lalu diarahkan. Ayo langganan Tempo, dukung narasi kebenaran. Cuan masuk tuh, tagihan ke Soros bisa dicicil, bisnis jalan, simpati mengalir, bahkan sampai dibela mati-matian sama korban yang tersulut oleh narasi-narasi media proksi asing ini. Yang diadu ya kita-kita ini. Pertanyaannya, ini murni jurnalisme atau strategi pemasaran berkedok moralitas? Lo boleh setuju, boleh enggak. Tapi yang jelas, kalau narasi kebencian bisa dijadikan produk jualan, kita harusnya mulai waspada. Siapa yang sebenarnya dikendalikan dan diuntungkan dibalik dari ini semua. Waduh, ini yang bikin soal Tempo ini luar biasa juga, detail dan lengkap gitu. Tapi masa iya sih media kredibel, media tajam terpercaya, media yang investigasinya paling keren di Indonesia ini, ya kok nggak bisa dapat iklan gitu? Masa orang nggak tertarik gitu dengan Tempo, ya kan? Nggak mungkin lah, Tempo nggak begitu guys. Tempo itu banyak duit ya, nggak mungkin bisa sampai begitu ya kan? Aduh. Tapi gimana teman-teman? Menurut kalian beberapa video yang tadi kita simak bersama-sama, apalagi terkait dengan Hasto ya. Saya curiga begini teman-teman. Apakah PDIP dan Megawati ini mengorbankan Hasto? Ataukah Pak Prabowo memang tidak ketemu atau tidak mau ketemu Megawati ketika Hasto masih berkeliaran di luar? Karena ya beberapa isu pertemuan Prabowo Megawati ini kan sudah sejak Pilpres teman-teman. Setelah Pilpres lah waktu Prabowo menang. Ya tapi kok nggak pernah tercapai gitu. Tidak pernah bisa ketemu. Apakah karena Hasto? Kan ini yang menjadi problematik teman-teman. Karena sepertinya ya Pak Prabowo ingin merajut kembali hubungan-hubungan antara presiden ini. Dan sepertinya Hasto ya orang yang toksik di tengah-tengah PDIP. Maaf teman-temannya sampai agak muncrat dikit. Apakah Hasto ini adalah orang yang toksik di tengah-tengah PDIP? Yang membuat semuanya rumit, yang membuat semuanya sulit karena serangan-serangannya kepada Pak Jokowi, serangan-serangannya kepada pemerintah di awal-awal ya kan dia sempat tuh nyerang-nyerang pemerintah. Dan ya mungkin setelah satu lagi Ibu Puan selama ini nggak pernah ngomong apa-apa tentang hubungan Megawati, Prabowo dan Jokowi. Tapi ketika Hasto mulai ditahan di dalam, ya Bu Puan mulai berani tuh mengatakan stop. Jangan ada yang serang-serang menyerang dan segala macam. Kita harus menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, itu setelah Hasto jadi tersangka dan ditahan teman-teman. Selama ini kan tidak ada omongan soal Ibu Puan ya, bla 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 ya. Tapi setelah Hasto ditahan, Hasto diadili, kayaknya PDIP ini mulai cair nih, mulai agak-agak slow gitu, mulai agak-agak positif auranya, nggak kayak masih ada Hasto. Nah saya curiga Hasto ini orang yang toksik tuh. Dan bagaimana tadi Anies dan Ganjar juga dikuliti oleh netizen. Apakah memang Anies dan Ganjar hanya pintar memoles tapi nggak bisa kerja? Ya buktinya Jawa Tengah selama 10 tahun dipimpin Ganjar dan juga dipimpin PDIP sebagai partai penguasa di sana juga ya. Tidak ada perubahan yang signifikan teman-teman. Ya nggak sih? Gimana orang Jawa Barat? Coba komen di bawah teman-teman. Nah mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.